Jangan salah pilih. Salam sejahtera, salam semangat, salam sehat, saudara-saudariku terkasih. Selamat berjumpa pada hari Minggu biasa ke-21. Jangan salah pilih. Saudara, siang itu 21 September 1953, hari terasa panas, gerah, dan seorang mahasiswa bernama George Mario Bergoglio berusia 17 tahun, mahasiswa tahun pertama, hendak merayakan hari pertama pembukaan tahun ajaran baru. Ia pun OTW ke kampus. Di jalan, ia merasakan panasnya hari itu. Menengok ke kiri, menengok ke kanan, tak ada tempat sejuk. Yang ada hanya sebuah gereja tua, tinggi menjulang. Ada yang mendorongnya untuk memutuskan singgah ke sana, untuk berteduh sejenak saja. Dan dia masuk. Ia duduk dengan santai. Berdoa? No. Tiba-tiba matanya memandang satu barisan antrian yang panjang. Ada apa? What happened? Antre apa? Ditengoknya, diselidikinya. Oh, ternyata antre pengakuan dosa. Pengakuan dosa. Ia kembali menikmati sejuk teduhnya gereja tua. Tiba-tiba ia memandang lagi antrean itu. Orang-orang ini, kebanyakan orang tua, antre mengaku dosa. Wow, pikirnya tiba-tiba. Apakah aku lebih baik dari mereka? Apakah aku lebih suci dari mereka? Ada sebuah suara. Ada seseorang yang seolah menggugat dirinya. Tidak. Tidak, aku tidak lebih baik. Aku juga berdosa. Aku juga punya segudang salah. Banyak dan banyak. Dan tiba-tiba anak muda itu sudah berdiri di barisan terbelakang antrean tersebut. Maju selangkah demi selangkah. Cukup lama untuk pemeriksaan batin. Sampai akhirnya di ruang pengakuan tua, seorang imam tidak dikenalnya, tapi menyambutnya dengan hangat, penuh kasih, mendengar dia kata demi kata sambil menutup matanya. Dan dia berbicara padanya, lugas, tajam, terpercaya. Anakku, pilihlah hidup yang baik, bukan yang buruk. Pilihlah sesuatu yang bermakna, berarti, bukan yang sia-sia, merusakkan, yang hampa, yang tidak berguna. Buatlah pilihan, ambillah pilihan itu. Di ruang sakramen belas kasih ini, George Mario Bergoglio, di usianya yang ke-17, mendengar sebuah desakan dalam hatinya untuk memilih, untuk membuat sebuah pilihan brilian yang tak pernah dibayangkannya. Di ruang pengakuan ini lahirlah keinginannya. Aku akan menjadi imam. Dan pilihannya itu ternyata pilihan terindah dalam hidupnya. Ia memang menjadi imam, menjadi uskup, uskup agung, kardinal. Dan saat ini dialah Paus Fransiskus, pengganti Petrus yang ke-267. Jangan salah pilih. Saudara, kepada bangsa Israel yang sudah memasuki tanah terjanji, yang sudah bergaul dengan bangsa-bangsa lain dan budaya kafir sekitarnya yang tidak bertuhan, kepada bangsa Israel yang sudah mulai memilih ikut dewa-dewi kafir, Yosua berseru, hari ini pilihlah dewa-dewa kafir yang ada di sini, atau Allah, Yahweh yang telah menuntun kamu sampai ke sini. Adapun aku dan seisi rumahku, kami akan beribadat kepada Tuhan. Bangsa Israel lalu memilih, jauhkanlah dari kami meninggalkan Tuhan. Tidak, kami tidak akan beribadat kepada Allah lain.
sebab Tuhan dialah Allah kita. Santo Paulus lalu memberikan perbandingan yang aktual. Hai umat Kristiani, kamu telah memilih menjadi pengikut Kristus, berarti setialah, taatlah, hormatlah, kasihilah Kristus di atas segalanya. Bagaikan seorang istri memilih menikah, maka ia akan setia, taat, hormat, mengasihi suaminya. Suaminya pun harus mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri. Yesus juga mendesak kita agar membuat pilihan. Apakah kamu juga terguncang? Apakah kamu akan pergi juga karena ajaran-ajaranku? Petrus menjawab, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Engkaulah sabda hidup yang kekal, Engkaulah yang kudus dari Allah. Kita semua bebas untuk memilih, asal jangan salah pilih. Memilih yang terbaik, terindah, termulia, terbijaksana. Salah pilih adalah menjemput bencana, menjemput dosa, memilih maut. Memilih adalah sebuah seni. Sebenarnya memilih itu gampang. Kalau sudah jelas antara yang baik dan buruk, kita mudah memilih yang baik. Masalahnya kalau harus memilih antara dua yang baik, misalnya menjadi selibat religius atau hendak menikah, memilih kakak atau adiknya, memilih tetap beriman Katolik atau mengikuti dia yang tidak seiman, tapi mempunyai mobil, mempunyai rumah dan gelar, memilih taat pada orang tua atau pergi bersama dia, apapun yang akan terjadi, memilih selamat atau celaka, memilih bertobat atau larut dalam dosa, bertobatnya sekarang atau nanti. Memilih adalah sebuah seni. Sebenarnya memilih itu gampang. Bukankah ada Roh Kudus, Roh Allah yang membantu kita? Bukankah Allah berbicara dalam suara hati kita? Ingat George Bergoglio tadi. Cukup ada keteduhan dan dia mau mendengar dorongan, desakan halus dari Tuhan. Bukankah ada banyak orang baik di sekitar kita? Ada papa, mama, orang tua, orang dewasa, beriman penuh, teladan, dengan contoh-contoh mereka yang baik. Apakah kita cukup peka, cukup terbiasa menangkap bisikan, kehadiran, dan tarikan-tarikan Tuhan pada yang baik? Apakah Anda mengenal Alexandro, seorang pemuda 20 tahun, yang akhirnya membunuh Maria Goretti, anak gadis 12 tahun yang menolak ketika dia ingin memperkosanya. Dengan 14 tikaman, ia membunuh anak gadis tanpa salah itu. Alexandro ini dijatuhi hukuman 30 tahun penjara. Dia bertobat dan membaktikan hidupnya sebagai seorang anggota biara. Ketika ia meninggal, ditemukan sebuah surat wasiat di mana ia menulis antara lain, usiaku sudah 80 tahun dan aku berkaca di akhir hidupku. Betapa kesalahan fatal yang kubuat adalah bahwasanya aku sejak usia muda telah memilih cara hidup yang merusak hidupku. Aku biarkan hidupku dirasuki oleh mass media, gambar-gambar porno, dan kisah-kisah seksual. Aku memilih mengikuti orang-orang dewasa yang jahat, yang buruk, yang bertindak tanpa pikir panjang. Padahal ada banyak orang baik, orang saleh, orang suci di sekitarku. Aku biarkan diriku buta, nuraniku buta, dan biarkan diriku dalam kegelapan, dalam kesalahan, sampai akhirnya bencana itu terjadi. Aku dikuasai nafsu, aku jadi budak kebusukan, aku nekat dan membunuh. Di penjara, aku masih beruntung. Maria Goretti yang kubunuh menampakkan diri padaku membawa bunga-bunga lili, lambang kesucian, sambil terus mendoakan aku dan meminta aku, bertobatlah Alexandro, mengakulah dosa-dosamu Alexandro. Dan aku membuat pilihan terbaik, bertobat dan hidup baik, hidup yang berarti. Semoga surat ini berguna bagi banyak orang.
agar mereka berani memilih yang baik dan menghindari yang jahat pada kesempatan pertama. Aturan-aturan gereja bukan untuk menyusahkan, tetapi untuk menolong kita. Saudara-saudari, jangan salah pilih. Memilih adalah sebuah seni. Kita harus belajar memilih. Tidak selalu mudah. Maria Goretti memilih hidup suci murni daripada berdosa. Katanya, lebih baik aku mati 1000 kali daripada berdosa 1 kali. Jorge Mario Bergoglio memilih imamat untuk menjawab seruan Tuhan. Pilihlah hidup yang baik, yang berkualitas, yang berguna, bukan yang membinasakan, yang sia-sia. Alexandro telah salah memilih. Pikirnya lelaki sejati adalah yang bisa mengikuti nalurinya, yang bisa melaksanakan semua dorongannya. Ternyata ia seperti anjing saja, binatang yang berperilaku demikian. Padahal dia adalah imago Dei, wajah Allah, anak Kristus. Padahal Tuhan berbisik, Roh Kudus menerangi, sabda Tuhan cukup jelas, teladan-teladan suci ada di sekitarnya. Kita akan menuai apa yang kita tabur, apa yang kita pilih. Saya berdoa, semoga hari-hari ini dan selanjutnya kita semua berani memilih Tuhan dan kehendaknya, biar berat, biar sulit. Memang banyak orang salah memilih karena mencari yang gampang, yang mudah, yang murahan, yang suka-suka dia. Banyak orang meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja hanya karena hal-hal sepele, salah paham, beda pendapat, dan lain-lain. Jangan salah pilih. Pilihlah Tuhan, pilihan yang terbaik, yang berarti, yang berguna, yang bernilai kekal dan ilahi. Umat Israelnya Yosua, umat Kristianinya Paulus, Petrus, Maria Goretti, Paus Fransiskus, Alexandro boleh menjadi contoh cemerlang. Saudara, jangan salah pilih. Saudara, terima kasih untuk pilihan-pilihan kamu yang membuat Allah tersenyum dan bangga padamu.